Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Areta, NIM 2110045, Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fraktur. Pengertian fraktur. Fraktur adalah diskontinuitas jaringan tulang atau kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Tanda-tanda adanya fraktur, yang pertama ada deformitas atau kelainan bentuk, yang kedua ada ekimosis, memar, yang ketiga ada space otot atau kejang otot, yang keempat ada nyeri, yang kelima ada oedem atau penimbunan cairan yang abnormal, yang keenam ada krepitasi atau suara yang timbul dari gesekan, yang ketujuh ada paralisis atau kelumpuhan, dan yang terakhir ada pergerakan abnormal. Patomekanisme terjadinya fraktur itu bisa jadi ada dua, trauma dan tahanan. Trauma sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Trauma langsung adalah fraktur yang terjadi tepat di tempat yang terkena trauma. Sedangkan trauma tidak langsung adalah fraktur yang terjadi tidak tepat di tempat yang terkena trauma. Nah, contoh dari trauma langsung itu misalkan kita kakinya tertimpa batu. Jadi yang mengalami fraktur adalah tulang yang terkena batu tersebut. Sedangkan kalau trauma yang tidak langsung yaitu trauma yang misalkan kita push up atau menahan beban atau mendorong misalkan. Nah, padahal yang terkena trauma adalah bagian tangan sini, namun bisa jadi yang patah adalah di bagian lengan. Itu adalah contoh trauma tidak langsung. Yang kedua ada tahanan. Tahanan yang pertama ada berputar yang menyebabkan fraktur spiral atau oblik. Nah, di sini misalkan gerakan berputar, misalkan kita lagi berolahraga ataupun balet, kan ada gerakan berputar. Lalu kita terjatuh dan bisa jadi menyebabkan fraktur spiral atau oblik. Nah, contoh frakturnya seperti ini. Ini ada fraktur spiral, dia kayak bentuk S. Lalu ada oblik, yaitu kayak miring patahnya karena gerakan memutar. Yang ini juga oblik, tetapi ini yang tulangnya sudah bergeser atau berpindah tempat. Yang kedua ada membengkok atau yang menyebabkan fraktur transversal. Nah, ini misalkan kita gerakan membengkok, itu misalkan ini tulang. Lalu tiba-tiba kita terjatuh dan posisi tulang itu nekuk. Jadi dia patahnya itu tegak lurus dengan tulang. Seperti gambar contoh di sini. Selanjutnya ada sepanjang aksis atau impaksi. Misalkan ini sama contohnya kayak tadi di trauma tidak langsung. Dia ada daya tekan ke atas, namun yang di atas itu berusaha untuk menahan sehingga terjadi fraktur. Selanjutnya ada kompresi atau yang menyebabkan fraktur kominutif. Nah, di sini fraktur kominutif sendiri itu merupakan fraktur di mana misalkan ada daya tekan ketika tulang atas mempertahankan tempatnya dan tulang bawah juga mempertahankan tempatnya, lalu diberi tenaga ke arah atas atau ke arah bawah, di mana mereka saling mempertahankan posisinya, bakal terjadi fraktur kominutif atau fraktur kominutif di mana tulang ini seperti remuk atau pecah. Selanjutnya ada trauma dan ada resistensi, ini sama kayak tadi yang menyebabkan fraktur oblik yang seperti pada contoh di awal, di mana frakturnya itu seperti garis miring. Selanjutnya adalah remuk atau burst, di mana di sini biasanya terjadi pada tulang belakang, di mana bentuknya tetap, namun ada bagian satu yang tulangnya remuk atau terpecah belah. Selanjutnya ada tarikan tendon atau avulsi. Nah, biasanya ini itu fraktur avulsi ini akibat tarikan tendon, di mana tendon menarik, lalu ada gerakan juga yang menarik tulang ke arah yang berlawanan dengan gaya tarik tendon, sehingga terjadi patahan atau serpihan yang tercopot dari tulang karena akibat tarikan dari tendon. Selanjutnya ada klasifikasi fraktur. Klasifikasi fraktur dari penyebab yaitu ada traumatik, patologis, dan juga stres. Yang pertama ada traumatik, yaitu cedera yang mengenai tulang, otot, ligamen, atau sendi yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu contohnya seperti adanya benturan karena olahraga misalkan atau karena jatuh. Dan yang kedua ada patologis. Patologis itu fraktur yang
diakibatkan oleh penyakit. Contohnya itu osteoporosis, rakitis, dan osteomalacia. Nah, contohnya osteoporosis itu merupakan tulang yang kadar kalsiumnya itu berkurang, jadi tulangnya rapuh dan mudah sekali untuk mengalami fraktur. Sedangkan rakitis atau osteomalacia itu kelainan tulang di mana tulang itu menjadi lunak sehingga mudah sekali untuk mengalami fraktur. Dan yang terakhir adalah stres, yaitu kerusakan atau fraktur akibat kurang mampunya menahan atau menyangga tubuh. Nah, contohnya ini juga terjadi pada atlet yang sering olahraga dan mengulang-ulang gerakan sehingga tulang menjadi stres, lalu mengalami fraktur. Nah, selanjutnya juga ada dari orang yang memiliki berat badan berlebih, itu di mana tulangnya kurang mampu untuk menahan berat badan dari orang tersebut sehingga tulang mudah mengalami fraktur atau bisa mengalami fraktur akibat kurang kuatnya menahan beban badan. Sebenarnya itu klasifikasi fraktur menurut jenis. Di sini ada gambarnya, tipe-tipe dari fraktur. Yang pertama ada normal. Normal ini tidak terjadi fraktur. Yang kedua ada transverse, yaitu tadi akibat gerakan membengkok atau patah yang tegak lurus terhadap tulang. Yang ketiga ada open. Ini fraktur terbuka di mana tulang melukai kulit dan berada di luar. Selanjutnya ada oblik yang di mana patahnya itu miring, dan ini oblik displace atau patahan tulang yang miring dan juga tulangnya berpindah. Nah, selanjutnya ada comminuted atau tulang yang akibat adanya tekanan akan pecah atau remuk di bagian tengahnya. Selanjutnya ada segmental, yaitu adanya patahan dua tulang, di mana terlihat di sini ada salah satu tulang yang mengambang. Ini contohnya yang mengambang. Dan yang ini ada affuset atau yang tadi akibat tarikan tendon atau ligamen. Yang ini ada spiral atau akibat gerakan berputar. Dia bentuknya seperti S. Dan yang ini ada grand stick atau biasanya ini terjadi pada anak-anak, di mana dia frakturnya hanya di bagian tertentu saja, tidak semuanya. Karena di sini anak-anak masih memiliki tulang yang lunak, jadi belum masih bisa mengalami fraktur yang belum semuanya patah, jadi kayak hanya retak sebagian. Selanjutnya ada ini tadi burst atau yang tadi remuk pada tulang belakang, dan ini ada impact yang akibat tekanan dari bawah dan menyebabkan fraktur. Selanjutnya berdasarkan klinis, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu tertutup, terbuka atau adanya luka, dan komplikasi. Di sini ada gambarnya, di mana di sini pada fraktur tertutup terjadi pendarahan di dalam dan tulangnya patah di dalam. Nah, selanjutnya ada fraktur terbuka, di mana ada luka ya. Di sini tulang bisa tampak dari luar dan juga terjadi kerusakan jaringan-jaringan kulit dan lainnya. Dan di sini juga ada fraktur komplikasi, di mana terdapat fraktur dengan hematrosis. Hematrosis adalah pendarahan pada sendi. Nah, menurut Gusilo dan Anderson, di sini dibagi menjadi 5 fraktur terbuka. Yang pertama ada tipe 1, di mana lukanya kurang dari 1 cm, dan di sini rendah sekali mengalami kontaminasi dari luar. Yang kedua ada lukanya yang lebih dari 1 cm, dan di sini sudah ada kerusakan-kerusakan jaringan. Dan selanjutnya ada tipe 3A, di mana lukanya semakin besar dan tulang itu hampir terlihat dari luar, dan di sini resiko untuk terkontaminasinya juga lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi ada tipe 3B, yaitu patah atau fraktur yang tulangnya dapat terlihat dari luar dan terjadi kerusakan pada struktur-struktur jaringan di dalamnya. Dan di sini resiko dari kontaminasi dari luarnya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya juga, karena di sini sudah terbuka dan bisa terlihat bagian dalamnya. Selanjutnya itu di sini ada fraktur tipe 3C, di mana di sini frakturnya terlihat tulangnya dan juga terjadi adanya pecahnya arteri. Jadi di sini mungkin pendarahan akan lebih besar dan juga resiko untuk
terkontaminasinya lebih tinggi karena terjadinya perpecahan arteri dan bisa saja virus atau bakteri bisa langsung masuk dan bisa menginfeksi. Jadi di sini harus benar-benar melihatkan kesterilan dari luka agar tidak terjadi infeksi atau kontaminasi dari luar. Selanjutnya itu proses penyembuhan fraktur. Sini yang pertama ada fase inflamasi. Fase inflamasi yang pertama adalah pendarahan dalam jaringan. Sini bisa terlihat ada hematoma atau kumpulan darah di luar pembuluh darah. Dan ini biasanya terjadi selama 2-3 minggu. Dan yang kedua ada fase proliferasi atau hematoma berorganisasi. Terbentuk benang-benang fibrin, membentuk jaringan untuk revaskularisasi. Adanya invasi fibroblas dan osteoblas. Terbentuknya jaringan ikat fibros dan tulang rawan. Biasanya ini terjadi selama 2-3 dan berakhir di minggu ke-4 dan ke-8. Selanjutnya ada fase pembentukan kalus, di mana terbentuk jaringan tulang kontrosit, fragmen patahan digabungkan jaringan fibros, tulang rawan, dan tulang serat. Dan di sini perlu waktu 3-4 minggu agar fragmen tulang tergabung dalam tulang rawan atau tulang jaringan fibros. Jadi biar tulang fibros dan rawan ini menyatu dengan tulang aslinya itu membutuhkan waktu 3-4 minggu. Ini itu stadium konsolidasi. Tulang yang tadinya belum matang sudah mulai matang dan keadaan tulang semakin kuat, dan osteoblas mengisi celah di antara fragmen-fragmen ini. Dan perlu waktu berbulan-bulan sebelum tulang mendapat atau menerima beban yang normal. Jadi butuh waktu berbulan-bulan untuk dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya yaitu ada stadium remodeling. Nah, di sini fraktur telah dihubungkan dengan selubung tulang yang kuat dengan bentuk yang berbeda dari tulang normal. Nah, rongga medula akan terbentuk kembali, dan diameter tulang akan kembali ke ukuran semula. Nah, di sini selanjutnya ada komplikasi fraktur. Biasanya komplikasi yang sering terjadi pada orang yang mengalami fraktur itu pertama ada robekan pembuluh darah, pendarahan, fat embolisme yaitu gangguan aliran darah akibat gelembung lemak di pembuluh darah. Ini biasanya terjadi pada fraktur terbuka di mana tulang-tulang itu, lemak pada tulang itu masuk kepada pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu terganggu aliran darahnya. Maksudnya ada compartment syndrome. Ini tekanan dari pendarahan internal kayak bengkak. Selanjutnya ada infeksi dan shock. Contoh kasus di sini itu seorang ibu mengalami kecelakaan pada saat sedang ingin membeli perlengkapan sekolah anaknya. Di mana saat itu terjadi hujan deras dan tiba-tiba saat mengerem motor, ibu tersebut terjatuh dan motor yang dikendarai menimpa kaki korban dan terjadi fraktur terbuka pada tulang tibia korban. Di sini ada gambaran frakturnya pada tulang tibia. Jenis fraktur ini yaitu fraktur terbuka pada tulang tibia dengan golongan 3C, yaitu fraktur terbuka disertai cedera neovaskuler dan tidak terdapat dislokasi sendi. Untuk penanganannya sendiri, yang pertama ada meminimalisir pergerakan imobilisasi. Ini bertujuan agar tulang yang patah tadi tidak mengganggu jaringan-jaringan yang lain. Biasanya kan kalau misalkan fraktur itu patahannya tidak sempurna ya, jadi kayak ada yang tajam, jadi bisa jadi merobek bagian-bagian yang lain dan juga bisa menyebabkan komplikasi lainnya karena tulang patahan tadi. Nah, selanjutnya ada survei primer dan resusitasi. Penanganan pada keadaan yang mengancam nyawa seperti sumbatan jalan nafas, henti nafas, atau henti jantung. Ini biasanya kita harus mengecek tanda-tanda vital dari korban supaya kita mengetahui seperti tekanan darah. Misalkan kan pada orang yang mengalami fraktur terbuka itu terjadi pendarahan, jadi biasanya akan dilakukan transfusi darah dan juga pemenuhan cairan untuk memenuhi cairan dalam tubuh. Yang ketiga ada debridement, yaitu irigasi dengan larutan garam fisiologis atau air steril untuk membersihkan luka, kemudian tutup dengan perban agar tidak terjadi kontaminasi dari luar dan mengakibatkan infeksi. Yang keempat ada operasi atau pembedahan untuk membenarkan tempat tulang atau posisi tulang seperti semula. Ini ada penanganan lanjutan karena fraktur terbuka, maka setelah operasi atau pembedahan maka perlu dilakukan penutupan luka dengan kasa untuk menghindari kontaminasi dari luar sehingga tidak terjadi infeksi. Yang kedua, selama proses penyembuhan klien tidak diperkenankan untuk beraktivitas
berat terutama pada bagian kaki dan dianjurkan memakan makanan yang tinggi kalsium, meminum vitamin dan suplemen untuk membantu proses penyembuhan. Di sini dilarangnya untuk beraktivitas untuk agar tadi jaringan-jaringan yang baru terbentuk untuk melekatkan tulang yang patah, di antara tulang yang patah itu tidak pecah lagi, sehingga proses penyembuhan bisa lebih cepat. Yang ketiga ada, setelah dirasa tulang yang mengalami fraktur sudah kembali normal, disarankan untuk pasien menjalani terapi fisioterapi. Nah, di sini biasanya untuk melihat tulang itu sudah benar-benar melekat pada tempatnya dan kembali normal itu biasanya dilakukan X-ray atau ronsen dan konsultasi juga kepada dokter untuk melihat apakah tulangnya sudah menyambung dengan pasti dan sudah bisa dipakai beraktivitas dengan normal. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan baik dari ucapan maupun kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.